melaksanakan program setahun ke depan untuk sesi 1 ya. Sesi kedua pidato program yang akan disampaikan oleh paslon nomor 2. Tepuk tangan disalahkan kepada paslon nomor 2. Kami akan menyampaikan program kerja kami selama setahun ke depan. Program kerja mengadakan festival seni untuk memperingati Hari Batik Nasional yang akan diikuti oleh pertunjukan seni siswa dan juga pameran seni dari masing-masing. Mengadakan klasik setelah selesai ujian sekolah yang diisi dengan perlombaan dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kedengaran tidak? Oh, berarti programnya harus besar. Silakan paslon nomor 3. Inilah paslon nomor 3. Tepuk tangan. Jika saya dan rekan saya terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027, nanti saya menjamin untuk selalu mendengar seluruh keluhan serta masukan dari setiap siswa dengan diadakannya PAS, Forum Aspirasi Siswa. Dan saya akan mengutamakan dan mengedepankan kedisiplinan serta kebersihan siswa di lingkungan sekolah. Tidak lupa juga untuk selalu merayakan hari-hari besar dan menambah kegiatan sesuai minat dan bakat siswa untuk menambah pengalaman dan mendorong siswa untuk berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Faruk Abdillah sebagai calon ketua OSIS periode 2026-2027 dan rekan saya Siti Samsia sebagai wakil calon ketua OSIS periode 2026-2027. Kami di sini akan membacakan program kerja kami. pertama, Pelita Masjid Pelajar Cinta Masjid Al-Muhaimin sejalan dengan program sekolah yaitu pembiasaan akhlak mulia dan pembentukan karakter. Kedua, program Kreativa OSIS sejalan dengan program sekolah yaitu pengembangan potensi siswa kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, program Gerakan Sekolah Bersih dan Hijau sejalan dengan program Sekolah Gertiwan Berlian. Keempat, program Kotak Ide Siswa sejalan dengan program Sekolah Ramah Anak dan Visi Gertiwan Berlian. Sekian program kerja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bertanya kepada calon nomor 2 mengenai paparan programnya, menanggapi dan boleh juga mengajukan pertanyaan. Jika kamu terpilih, apa yang akan kamu lakukan jika ada siswa yang merasa tidak terwakili oleh OSIS yang kamu pimpin? Silakan. Tepuk tangan. Izin menjawab pertanyaan dari paslon 3. Sebenarnya hal itu mudah-mudahan ya, kan anggota OSIS itu banyak, jadi kita bisa mengatur anggota OSIS tersebut untuk mengatur atau memanage siswa, jadi semua bisa terwakili, mau itu suaranya, tanggapan siswa terhadap OSIS ataupun keluh kesah mereka. Jadi kami pastikan semua itu terdengar oleh seluruh anggota OSIS. Itu kami akan mencari tahu solusinya dengan cara mengevaluasi setiap anggota OSIS dan mencari akar permasalahan yang dialami siswa tersebut. Jadi itu bisa menjadi sebuah evaluasi untuk para anggota OSIS lainnya. Bagaimana cara OSIS menyalurkan ide dan tenaga siswa agar tidak hanya aktif di awal periode saja? Saran untuk berupa kegiatan rapat anggota OSIS, ketua OSIS juga pengurus kelas. Jadi suara-suara dari siswa di setiap kelas itu akan disampaikan kepada pengurus kelas, setelah itu disampaikan kepada kami selaku anggota OSIS juga ketua OSIS. Jadi kamu tidak salah memilih, ya. Tolong dengarkan. Ya. Jadi
izin jawab. Justru itu kami akan melanjutkan program kebersihan agar seluruh siswa selalu peduli tentang lingkungan sekolah. Bagaimana cara Anda memastikan kedisiplinan pengurus OSIS? Memperketat hubungan dengan OSIS, Kami juga akan selalu memperhatikan tentang kedisiplinan itu dengan cara mengevaluasi jika misalkan setelah melaksanakan satu event kita akan mengevaluasi tentang setelah event itu apakah ada ketidakdisiplinan atau yang lain. Pertanyaan untuk paslon nomor 1, apa yang akan kalian lakukan jika terpilih di hari pertama agar perubahan di sekolah terasa bagi siswa ataupun guru? Kami akan sekolah lebih baik dan menjadi siswa yang lebih baik, bermanfaat dan lebih Jika ada pengurus OSIS yang bermasalah atau melanggar aturan, apa yang akan kamu lakukan pada orang itu? Jika ada pengurus OSIS yang melanggar aturan sekolah, kami akan menegur siswa tersebut dan saya akan mengajak semua pihak berdiskusi dan mendengarkan pendapat masing-masing menjadi solusi bersama. Dan jika ada pengurus OSIS juga, maka saya akan melaporkannya ke pengurus OSIS atau pengurus pusat. Semangat untuk paslon kedua OSIS, juga anak-anakku semuanya. Hari ini adalah kita melaksanakan pesta demokrasi. 1, 2, 3 sama. Alasan kalian, alasannya kenapa mau menjadi ketua OSIS? Padahal anak-anak di sini bagaimana keadaannya, tapi kalian harus mampu juga untuk dengan kegiatan sekolah. Sebagai ketua OSIS adalah karena kami siap bekerja, mau mendengar siswa dan bertanggung jawab dengan semua tugas. Ya, kami mempunyai 2 alasan. Yang pertama, kami ingin merubah kedisiplinan OSIS. Secara kan OSIS itu wakil dari siswa, mereka contoh dari siswa. Jika OSIS itu sendiri berperilaku baik, maka siswa juga pasti akan mencontohnya. Alasan yang kedua, kami ingin memiliki pengalaman di sekolah agar nanti setelah masuk ke dunia masyarakat bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik. Alasan saya mencalonkan menjadi ketua OSIS itu alasannya hampir sama seperti paslon sebelumnya, karena saya ingin mewakili siswa untuk membantu sekolah dan juga saya ingin berkontribusi untuk segala program-program di sekolah ini. Sebagai pengurus OSIS, bagaimana tanggapan kalian untuk menyelesaikan masalah? 1, untuk teman-teman laki-laki yang senang berada di luar kelas padahal waktunya belajar. Yang kedua, bagaimana tanggapan kalian untuk teman-teman wanita yang selalu memberikan warna di bibirnya? Ini yang paling saya tidak sukai, tetapi terus saja dilanggar. Terima kasih. Sebenarnya cara kami mudah saja menegur siswa tersebut yang melanggar, tapi jika memang sudah benar-benar melanggar dan kami sudah tidak bisa menanganinya, kami akan melaporkan tersebut kepada pihak pembina, wakil siswaan atau ibu bapak guru yang bisa membantu. Dan kami juga bisa menjalankan sebuah kampanye untuk para siswa maupun siswi untuk menaati peraturan sekolah, maupun itu dari datang tepat waktu, tidak memakai dasar di sekolah, atau tidak membawa barang-barang yang dilarang ke sekolah.
Silakan kakak mau menambahkan. Bagi siswa yang selalu memakai makeup, jika terlihat oleh kami dan anggota OSIS, kami akan merampasnya dan menyimpannya dan memberi kesempatan sekali untuk dibawa ke rumah lagi. Kami juga akan memeriksanya setiap kali kami tertib dan merampasnya. Terima kasih. Juga melaksanakan razia seminggu sekali. Terima kasih. Sudah? Siswa laki-laki masuk ke kelas dan tidak di luar saat jam pelajaran, kami akan menegurnya dan menanyakan alasan kenapa siswa tersebut tidak masuk ke kelas. Tentunya untuk siswa perempuan, kami akan menegurnya untuk menghapus makeup tersebut. Jika tidak dihapus, maka akan melaporkan ke guru BK. Maka kami akan melaporkan ke guru BK. Jika ada yang mengkritik dan menolak kebijakan kami bisa melihat dulu apa kebijakan kami yang sudah terlaksanakan itu. Apakah emang ada yang membuat orang itu tidak setuju atau bahkan dari berdampak ke orang lain gitu. Jadi kami bisa mengevaluasi lagi dan memperbaiki jika memang ada kesalahan. Tapi kami juga tidak akan harus selalu menuruti apa yang satu orang mau, dan kita harus membuat keputusan yang memang akan menjadi yang terbaik bagi sekolah ini juga. Sudah? Masih ada waktu? Kakak mau menambahkan? Tidak? Kegiatan kami mengeluarkan dulu secara langsung kita jelaskan kalau program kami itu seperti ini. Kalau mereka masih menolak, kita tanya kalau baiknya di mana, kalian maunya di mana. Terus kami kan hanya menjalankan ya. Kami akan membawa mereka musyawarah dulu kalau mereka sudah mau terima. Dari kebetulan itu akan kami ambil. Kalau mereka tidak mau menerima, kita akan tanyakan kepada mereka. Lalu baiknya kayak gimana? Kami akan mengambil keputusan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang prinsip dari siswa tersebut bisa kami jadikan bahan evaluasi. Selama prinsip itu memang bertujuan untuk membangun. Dan kalau semisal dia mempunyai pendapat lain yang berbeda dengan kami akan lakukan pendapat itu sebagai bahan musyawarah dengan anggota OSIS lainnya. Ya. Jika ada yang tidak setuju dengan program kami akan mengevaluasi kenapa tidak setuju dengan program tersebut. Apa yang harus yang bisa diunggulkan oleh pasangan-pasangan kami? Pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi kamu harus tahu ini waktunya. Kenapa? Kakak harus mengikuti kamu. Silakan kepada paslon mulai dari nomor 1. Supaya adil. Yang menjelaskan siswa yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Paslonnya kemana? Kami yakin kalau kami bisa memimpin dan menjadi anggota OSIS sehingga mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa-siswa SMP yang satu dan itu untuk menuju pada impian SMP yang lebih baik. Ya. Untuk memilih kami adalah karena kami siap untuk bertanggung jawab, siap untuk mendengarkan, dan siap untuk memberikan bukti yang jelas bahwa kami bisa untuk membuat sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Iya, betul. Mulai. Alasan Ibu Bapak Guru serta teman-teman harus memilih saya karena kami yakin kami bisa menjalankan visi kami dan memberikan visi kami dengan baik, dan kami bisa melaksanakan program kegiatan kami dengan baik, dan kami akan berusaha untuk menjadi contoh yang terbaik bagi siswa dengan menjalankan apa keputusan dan masukan yang terbaik bagi siswa untuk selalu memberi yang terbaik untuk kedepannya. Kita punya masjid yang mewah di depan. Nah, bagaimana rencana kalian untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Yolin, kita di
mahasiswa yang tentunya mau membantu. Juga kalau ada perayaan hari-hari besar seperti misalnya Ramadan juga hari-hari besar agama, kami bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan dakwah atau ceramah yang diadakan di masjid agar suasana lebih tenang juga lebih damai. Sesuai dengan program kerja kami yaitu Berita Masjid Pelajar Cinta Masjid Muhaimin, kami akan melakukan koordinasi dengan Sekjen Keagamaan Masjid untuk membentuk pengurus Berita Masjid. Kedua, Sekjen Keagamaan OSIS mengumpulkan seksi dari setiap kelas, seksi keagamaan dari setiap kelas untuk dibentuk pengurus Berita Masjid dan juga pokok yang harus dilakukan. Ketiga, pengurus Berita Masjid melakukan rekrutmen anggota dari setiap kelas. Keempat, bila sudah tertentu anggota, maka pengurus Berita menjalankan programnya misal pertama-tama membentuk tim tiket, kebersihan masjid, jadwal azan atau jadwal kultum, kebersihan. Cukup. Ya, cukup. Kami akan mengajar anggota OSIS yang utamanya Sekdes 2 yaitu Sekdes Agama untuk membersihkan masjid dan menjaga ketertiban di masjid. Kami juga akan membersihkan masjid setidaknya seminggu sekali. Sudah, maka untuk supaya berimbang dari kalian juga silakan untuk memberikan pertanyaan. Ya. Ada siswa, terutama OSIS yang berpelajaran di depan kelas. Tersebut jika berpelajaran di lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah adalah tempat belajar dengan tempat cita-citaan. Tepuk tangan. Kami juga akan menunjukkan dengan sesuatu dengan cara yang halus, melalui cara yang mudah, dengan cara yang sulit. Terima kasih. Tentu saja dengan teguran halus dulu seperti pertanyaan yang sampai kayak kenapa kamu melakukan itu di sekolah, pada sekolah tempat belajar tiba-tiba kamu berpacaran, apalagi berdua-duaan kalian Tolong dengarkan ya, silakan. orang tersebut memang masih terus melakukannya. Kami akan melakukan teguran dengan keras dan komisi mereka dengan bidang media dengan pembina OSIS, anggota inti OSIS, juga wakil keketuaan. Ini kedepannya harus gimana, baiknya kayak gimana. Silakan mohon tambahkan wakilnya. Tentu saja kami OSIS melarang keras pacaran bagi anggotanya. Karena visi kami tertulis jelas berlandaskan dengan Pancasila, yang dimana Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Luar biasa ya, Dan silakan. itu untuk anggota OSIS yang berpacaran apalagi di depan umum dan di sekolah juga, kami akan menindaklanjuti dengan teguran yang keras. Dan untuk siswa kami akan menegurnya secara halus. Sudah? Ya. Karena bahwa keadaan dari sekolah itu tidak boleh dilakukan apalagi ahli yang berkata jika tetap dilakukannya saya perlu saat koordinasi dan pertanyaannya, bagaimana cara agar untuk meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi untuk lebih berprestasi dalam bidang yang mereka berhati atau mereka minati dalam keterbatasan sekolah ini. Terima kasih. pertama saya akan mengirim lomba atau sabor yang diminati oleh para siswa tersebut agar para siswa tersebut mengikuti acara tersebut. Melihat keminatan siswa dan berbagai sudut pandang yang berbeda, siswa itu disukai kayak gimana, dan kalau bisa mereka ini punya bakat dan minat terhadap ekstrakurikuler tertentu, tapi keterbatasan seperti izin orang tua atau waktu yang mungkin jadwal mereka padat. Kalian bisa berbicara atau mungkin curhat kepada kami. Ini caranya bagaimana, aku pengen ikut ini tapi aku gak bisa orang
beberapa siswa program dari beberapa kelas yang mengajukan minatnya untuk mengikuti lomba fashion show. Tapi kenapa ya siswa-siswi itu sebagian suka ada yang ada yang bukan pelanggan, jadi di kantin itu suka ada yang dibawa ke kelas, jadi kantin itu kayak Ya sebutkan aja kayak apa. jadi make up gitu. Terus kenapa bisa lolos, terus apa gunanya kantin itu kalau itu bisa lolos gitu. Dari kekurangan tersebut, kami bisa melakukan memperketat kantin seperti cek badan, karena banyak siswa yang selalu menyelundupi sampai ke misalkan ke kantong saku atau bahkan ke dalam baju. Maka dari itu kami akan mengecek tubuhnya apakah mereka ada yang memasukkan handphone atau make up, kosmetik yang lain-lain yang Mungkin di antara yang membutuhkan juga di antara karena siswa-siswa ini pada pintar-pintar, mereka sudah bisa menebak. Wah, ini Otis mau melaksanakan razia, ini mereka tidak bisa menebak. Izin menjawab, saya akan mengevaluasi para anggota Otis untuk rajin agar nilai tinggi tidak lolos membawa HP ataupun make up ke kelas. Tentunya pada saat razia kami akan lebih hati-hati jika mau mengadakan razia tersebut agar para siswa-siswi tidak menyembunyikan barang-barang. Anggota OSIS yang tidak aktif apakah akan Anda keluarkan atau ditindaklanjuti? Bagaimana caranya? Kalau ditindaklanjuti atau apa alasannya? ada anggota OSIS yang tidak aktif dalam tugasnya, kami akan menanyakan dulu apa alasan dia tidak aktif dalam keorganisasian. Apakah memang ada alasan yang dia melakukan itu? Ada hambatan, bagaimana kami akan musyawarahkan itu dengan beberapa anggota inti juga orang yang tidak aktif tersebut. Kami tanya Pertama, kami akan berkomunikasi atau bertanya dengan anggota OSIS tersebut kenapa alasannya dia tidak aktif di OSIS. Dan dukungan dari teman-teman serta guru semua. Jika Nemo makan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pidato ini untuk masih ada waktu 1 menit ya silakan. Satukan suara Abu Kiri nomor 3 dan bersama OSIS kita mengudara. Tepuk tangan. Ini Rafi Bukti nomor 2.